Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Aceng yang merupakan tokoh utama kita di film kali ini. Jadi si Aceng ini berprofesi sebagai penagih hutang atau biasa kita sebut sebagai debt collector. Diketahui kalau Aceng dan anak buahnya ini terkenal cukup keras dalam pekerjaannya. Yah, yang namanya persoalan utang piutang, biasalah kan. Tapi dibalik itu semua diketahui juga kalau si Aceng ini ternyata juga memiliki rasa peduli sesama yang tinggi, di mana itu terbukti ketika ia sedang menagih hutang ke seorang pendeta. Di sini si pendeta meminta perpanjangan waktu untuk pembayarannya karena uangnya akan ia gunakan untuk pengobatan anaknya. Mendengar itu, hal tak terduga pun dilakukan oleh si Aceng, di mana ia menyuruh seluruh anak buahnya keluar lebih dahulu, kemudian memberi beberapa uang untuk si pendeta guna untuk membantu pengobatan anaknya. Melihat kebaikan dari si Aceng, pendeta ini pun hanya bisa kaget dan tak menduga akan ditolong. Bahkan tak hanya itu saja, di momen-momen lain, Aceng juga sering memotong biaya tagihan para pemilik toko lainnya. Sepulangnya dari menagih, kita kemudian diperkenalkan dengan bosnya si Aceng yang bernama Madam Chai. Sebenarnya bosnya ini selalu sadar kalau setoran yang diberikan Aceng ini pasti selalu kurang jumlahnya. Tapi beruntung Madam Chai tidak begitu mempermasalahkan hal tersebut karena baginya Aceng ini merupakan andalannya dalam bisnis utang piutangnya itu. Di momen ini ia kembali diberi tugas baru, yaitu menagih utang ke seorang pria tua yang sedang dirawat di rumah sakit. Karena Madam merasa kalau anak buahnya yang lain tidak ada yang becus dalam menghadapi nasabah yang satu ini. Setibanya Aceng di rumah sakit yang dimaksud, di sana dia bertemu dengan seorang pria tua yang sudah tidak bisa diajak berkomunikasi karena kondisinya. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita cantik di ruangan itu, yang dimana wanita ini ternyata merupakan anak gadis satu-satunya dari bapak tersebut bernama Hauting. Di sini Aceng sempat jadi patung karena terhipnotis akan kecantikan dari si Hauting. Tapi dia ingat kalau dirinya harus profesional dan jaga image di depan kliennya. Aceng pun menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke sana, tapi dia terkesan tidak dipedulikan oleh si Hauting yang pada akhirnya mau tidak mau dia lalu memberikan sedikit ancaman ke Hauting agar mau mendengarkan. Setelah menjelaskan beberapa hal penting, Hauting kemudian dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian pelunasan hutang ayahnya. Oke, sepulangnya Aceng dari sana, kita kemudian diperlihatkan dengan kehidupan personalnya si Aceng, yang dimana dia ini hidup layaknya seperti seorang rockstar. Jelas membuat Aceng ini tidak bisa lepas dari yang namanya pergaulan bebas. Dia selalu melakukan kuda-kudaan dengan gadis langganannya, kita sebut saja Mbak Inem, yang udah jadi langganan tetapnya. Bukan tanpa alasan, jadi diceritakan kalau alasan dia berlangganan dengan Mbak Inem adalah untuk membantunya dalam melunasi hutangnya ke Madam Chai, yang secara tidak langsung bisa dibilang Aceng sendirilah yang menutupi utang Mbak Inem. Aceng. Di sisi lain kita juga akan diperlihatkan bagaimana kehidupan si Hauting, yang mana diceritakan kalau dia ini merupakan salah satu karyawan bank, tepatnya sebagai teller. Jadi dalam kehidupan sehari-hari Hauting ini bisa dibilang sangat membosankan, datar, dan tidak berwarna sama sekali. Yah, mungkin inilah yang membuat dia menjadi wanita yang begitu dingin. Di suatu hari, Hauting yang sedang banyak masalah ini kedatangan seorang ibu-ibu nasabah. Nah, ibu-ibu ini berniat menjodohkan Hauting yang cantik dengan anaknya. Biar si Hauting tertarik, ibu ini bilang kalau anaknya punya banyak uang. Mendengar itu, Hauting pun dengan sengaja bilang kalau dia ini punya banyak utang. Apa kok? Yang membuat si ibu-ibu itu tiba-tiba berubah pikiran dan langsung membatalkan niatnya. Sementara itu, Aceng ternyata sedang mengamati Hauting dari luar bank dan bahkan sampai mengikuti Hauting ke rumahnya. Yah, kayaknya si Aceng ini mulai baper walaupun baru sekali ketemu. Sampai di suatu malam, Aceng kemudian memberanikan diri mendatangi Hauting yang sedang makan di warung di pinggir jalan. Di sini Hauting yang dingin jelas tidak memperdulikan kehadiran Bang Aceng. Nah, biar Hauting ini mau ngobrol sama dia, Aceng pun mencoba memberikan solusi agar bisa melunasi hutang ayahnya itu. Tapi si preman ini malah menawarkan pekerjaan di luar Nurul, yaitu dengan menjadi pendamping om-om hidung belang di sebuah tempat karaoke. Mendengar itu, jelas hal ini membuat Hauting semakin ilfil sama si Aceng dan memilih segera pergi dari sana.
Keesokan harinya Aceng tampak dibangunkan oleh keponakannya untuk memulai hari-harinya seperti biasa. Nah, dia ini berasal dari keluarga yang boleh dibilang sangat sederhana, di mana ia masih tinggal di rumah orang tuanya, begitu juga dengan kakak laki-lakinya yang sudah menikah. Dalam serumah ramai pokoknya. Alhamdulillah sob, Aceng juga masih mempunyai seorang ayah yang berprofesi sebagai supir bus. Ya, walaupun keduanya ini sering terlihat tidak akur, tapi mereka ini saling peduli satu sama lain. Karena masih penasaran dengan si Houting, Aceng pun kembali menemuinya dengan datang ke tempat kerjanya agar meyakinkannya dengan solusi-solusi darinya kemarin. Houting yang merasa solusi-solusi dari Aceng ini adalah solusi yang sesat, tentu saja tetap tidak mau menggubris si Aceng. Dia pun mencoba untuk mengusir Aceng dengan memanggil nomor antrian selanjutnya. Tapi saking niatnya si Aceng, lihat aja kelakuannya. Tidak mau panjang lebar, akhirnya Houting memanggil manajernya untuk mengusir Aceng. Tapi bukannya pergi, si Aceng ini malah semakin emosi karena melihat tangan manajernya yang sembarangan memegang-megang Houting. Dan ya, karena persoalan tadi, mereka pun harus berurusan dengan pihak berwajib. Yang mana di sini Houting mencoba menjelaskan masalahnya ke polisi. Namun polisi yang ditempati melapor ternyata merupakan teman dekat Aceng, dan bahkan si polisi ini juga malah ikut-ikutan menceramahi Houting agar membayar hutangnya kepada Aceng. Merasa kalau masalahnya tidak akan selesai di kantor itu, Houting pun memilih pulang. Aceng yang belum putus asa mendekati Houting akhirnya punya ide brilian, yaitu dengan membuat sebuah tabel di lembaran kertas yang akan dia gunakan sebagai jadwal kencan. Jadi setiap mereka pergi kencan, maka satu kotak akan diisi. Dan kalau sudah penuh semua, maka hutang dari ayah Houting akan dianggap lunas. Yang secara tidak langsung, Aceng ini ingin membayarkan hutang-hutang ayahnya Houting melalui kencan buta. Tapi yang dilakukan oleh si Houting ini, aduh, berat. Mau dibaikin kok gini amat ya. Malam harinya saat sedang di rumah sakit, Houting tampak didatangi oleh salah satu suster yang mengingatkan Houting akan tagihan rumah sakit yang harus dibayar karena juga sudah menumpuk. Dengan gaji pas-pasannya, tentu saja dia tidak mungkin menyelesaikan ini semua. Jangankan bayar hutang, bayar denda rumah sakit saja dia begitu terbebani. Houting pun sempat menghubungi beberapa keluarganya untuk meminta bantuan, namun ya sia-sia juga. Akhirnya dengan berat hati, dia pun menemui Aceng dan memutuskan untuk menerima tawaran. Tapi di sini dia menjelaskan kalau kencan mereka hanya sebatas jalan-jalan dan makan bersama saja. Tidak boleh ada gerakan tambahan pokoknya. Namun si Aceng yang memiliki imajinasi liar ini malah ngelunjak dan berharap lebih. Yang hal itu membuat Houting kembali menolak itu semua dan berniat pergi dari sana. Akhirnya dengan terpaksa Aceng pun menyetujui syarat-syarat atau kesepakatan yang dimaui oleh si Houting. Kencan pertama mereka pun dimulai malam itu juga, di mana terlihat di sini Aceng sangat bahagia sementara si Houting sendiri tampak begitu merasa tak nyaman. Tapi dari momen ini, kehidupan Aceng di hari-hari berikutnya jadi mulai semakin positif, di mana dia mulai menunjukkan perhatian lebihnya ke si Houting. Terus berhenti berlangganan di Mbak Inem, semakin peduli dengan penampilannya, dan Aceng juga peduli ke ayahnya si Houting. Nah, hal inilah yang membuat Houting si gadis dingin ini makin hari makin luluh hatinya. Dia merasa kalau Aceng ini sudah berubah menjadi cowok yang manis. Dan hari-hari berikutnya pun mereka tampak semakin dekat, seolah-olah Houting ini begitu menikmati kencan mereka. Hidup Houting yang dulunya datar tak berwarna kini jadi begitu bahagia. Sampai suatu hari Aceng mendapati para anak buahnya yang sedang menagih hutang dengan cara kasar ke pemilik toko di wilayahnya, di mana para anak buahnya menggunakan cara yang tidak manusiawi dalam menagih. Melihat itu, tentu saja Aceng ngamuk besar di kejadian tersebut. Dan sialnya, secara kebetulan Houting melihat keributan itu, dan dia pun berpikiran kalau Aceng ini ternyata belum berubah sama sekali. Keesokan harinya Houting yang menjenguk ayahnya dikejutkan bahwa ayahnya ini sudah tidak berada di kamarnya, di mana ternyata ayahnya telah dibawa oleh si Aceng buat nongkrong di atas balkon rumah sakit sambil dibacakan komik. Mendapati itu, tentu saja hal ini membuat Houting marah besar karena ia khawatir akan keadaan bapaknya, dan ditambah lagi dia juga kemarin sudah salah paham dengan keributan Aceng. Melihat Houting yang marah tidak jelas, si Aceng pun memilih nekat dengan menyatakan perasaannya kepada Houting. Tapi Houting
sudah tidak mau mendengar apapun dari si Aceng, yang membuat sirnalah semua harapannya Aceng dan patah hati jadinya. Akhirnya dia pun melampiaskan emosinya dengan mabuk-mabukan dan memaksa Mbak Inem untuk melayaninya malam itu juga, yang padahal Mbak Inem ini sementara ada pelanggan lain. Merasa telah sangat diremehkan oleh Aceng, Mbak Inem pun enggan untuk membersamainya. Masih dalam keadaan mabuk berat dan dibakar sakit hati, dengan emosi dia pun mendatangi Houting di rumah sakit. Akan tetapi seketika ia langsung dikejutkan ketika mengetahui bahwa ternyata ayahnya Houting sudah berpulang ke sang ilahi. Lanjut ke acara pemakaman. Di sini Houting benar-benar merasa sendirian dan kesepian karena tidak ada satupun orang yang datang melayat. Tapi tiba-tiba Aceng dan anak buahnya datang dengan membawa beberapa bingkisan bela sungkawa dan keperluan melayat lainnya. Di sini Aceng berniat memberi acara pemakaman yang layak ke almarhum ayah Houting, dan jelas hal ini membuat Houting tak bisa berkata-kata. Pemakaman yang sepi berubah berkat seorang preman yang dia pandang sebagai bajingan sebelah mata. Beberapa orang pun kemudian datang, termasuk pemilik toko yang pernah dihajar oleh anak buahnya Aceng. Di sini Houting sempat bingung dan bertanya bahwa bukankah Aceng itu dulu menghancurkan toko kalian? Tapi si pemilik toko pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi waktu itu, di mana saat itu Aceng datang justru hanya untuk menolong mereka. Dan bukan hanya mereka saja yang datang, tapi semua nasabah-nasabah dari si Aceng. Di sini Houting akhirnya sadar dan mengetahui semua kebaikan-kebaikan Aceng. Tampilan luar preman tapi berhati malaikat. Keesokan harinya Aceng mendatangi Houting di depan kantornya, di mana ia kembali menunjukkan perhatiannya pada Houting dengan membelikannya beberapa obat suplemen agar daya tahan tubuhnya tetap terjaga. Setelah itu Aceng pun mengajak Houting untuk istirahat sambil nongkrong di atas balkon, dan setelah cukup berbasa-basi, tak diduga Houting di sini mendekati Aceng dan mempertanyakan apakah dia benar-benar menyukainya. Mendengar itu Aceng pun sempat terdiam sejenak kemudian mengalihkan pembicaraan. Namun si Houting tak membiarkannya lolos dengan kembali mempertanyakannya dengan tegas, di mana ia juga mempertanyakan apa sih yang Aceng suka darinya. Dan dengan polos Aceng pun menjawab kalau dia menyukai kaki Houting yang panjang dan juga aroma Houting yang wangi. Itu saja, simple Houting. Dan ya, singkatnya, hubungan mereka berdua pun makin membaik, di mana malam itu Aceng dengan sengaja menunjukkan skillnya kepada Houting. Tanpa rasa malu, preman ini bernyanyi sambil berjoget ria dan dilihati banyak orang. Aduh, gila sih ini bucin preman ya. Di suatu malam, sehabis melakukan parwe bersama, Houting bilang kalau dia ini punya cita-cita untuk membuat sebuah usaha kecil-kecilan. Semua rencananya sudah dipersiapkan, tapi belum bisa dimulai karena dia belum cukup uang untuk membeli sebuah toko. Mendengar hal itu, Aceng pun berniat mewujudkan impian kekasih hatinya tersebut. Beberapa hari kemudian, saat Aceng and the gang sedang menagih hutang, mereka tak menduga mendapatkan perlawanan oleh anak dari pemilik toko, yang pada akhirnya harus berakhir dengan perkelahian. Bersamaan dengan malam itu juga, ternyata si Aceng ini ada janji makan malam bersama dengan si Houting. Setelah sekian lama menunggu, Houting pun dikejutkan dengan kedatangan Aceng yang kondisinya sudah babak belur. Melihat pacarnya yang khawatir, Aceng pun saat itu juga memutuskan untuk berhenti jadi penagih hutang. Yang mana keesokan harinya, dia pun membicarakan hal ini kepada bosnya. Ya, walaupun bosnya ini tidak terima kalau Aceng ini ingin resign, tapi dia juga tidak bisa menolak karena keputusan Aceng ini sudah bulat katanya. Sehabis dari situ Aceng pergi menemui salah satu temannya yang kebetulan adalah agen penjualan sebuah toko. Di sini agen itu bilang ke Aceng kalau ada sebuah toko yang lokasinya sangat strategis untuk usahanya. Tapi Aceng sadar kalau uang mereka masih belum cukup untuk membeli toko itu. Akhirnya setelah memutar kepalanya, dia pun memutuskan untuk kembali menemui Madam Chai dengan maksud memohon agar dia bisa kembali bekerja di sana. Akan tetapi Madam Chai jelas tak bisa menerima Aceng lagi. Namun di sini dia menawarkan solusi lain, yakni dengan berinvestasi uang saat Madam Chai sedang berjudi. Yah, memang si Madam Chai ini terkenal sangat gemar berjudi, di mana banyak sekali orang-orang yang suka memutar uangnya secara singkat dengan cara berinvestasi ke Madam Chai kalau ia sedang berjudi. Dia pun menyampaikan hal ini ke Houting kalau dia akan berusaha membelikan Houting toko dalam waktu dekat. Houting yang senang mendengar kabar ini sempat merasa bingung Aceng dapat uang dari mana. Tapi si Aceng menjelaskan
menjelaskan kalau dia akan mendapatkan pesangon dari kerjaannya sebelumnya. Nah, di momen ini juga Aceng berencana setelah usaha mereka membaik nanti, dia berniat untuk menikahi Hao-ting agar almarhum ayah Hao-ting tahu kalau anaknya dicintai dan dijaga oleh orang yang tepat. Masuk lagi golanya Aceng. Akhirnya dengan pikiran singkat, Aceng pun membawa tabungan mereka berdua buat dijadikan taruhan di perjudian Madam Chai malam itu. Dengan harapan uangnya akan kembali berkali-kali lipat. Sementara di sisi lain, Hao-ting sudah menunggu Aceng di kantor temannya untuk melakukan transaksi dengan si pemilik toko yang akan mereka beli. Kembali ke Aceng, di tengah perjudian malam itu, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa orang yang berniat untuk merampok semua uang di sana, termasuk uangnya Aceng. Melihat itu, tentu saja Aceng sekuat tenaga melawan mereka semua. Tapi ya karena kalah jumlah, dia pun tidak sanggup melawan mereka semua. Akan tetapi sebelum mereka pergi, Aceng dikejutkan ketika mengetahui bahwa ternyata orang-orang yang mengacau dan merampok saat itu ternyata merupakan anak buahnya sendiri. Yang dengan ini bisa disimpulkan kalau aksi tersebut adalah konspirasi buat ngejebak si Aceng. Dan Aceng pun hanya bisa terkapar lemas di sana. Sementara itu di sisi lain, pemilik toko yang sudah merasa bosan dibuat menunggu pun memutuskan untuk pulang dan membatalkan transaksi mereka malam itu. Hao-ting hanya bisa kecewa karena kekasihnya belum juga datang. Sepulangnya dari sana, dalam perjalanan pulang Hao-ting mendapati Aceng yang berlumuran saus tomat di sebuah tempat makan. Melihat kondisi kekasihnya itu, Hao-ting pun merasa jengkel karena tahu dia pasti habis berkelahi lagi. Ditambah Hao-ting merasa kecewa karena transaksi mereka juga sudah batal malam itu. Si Aceng pun menjelaskan kalau uang tabungan mereka telah dipakai untuk berjudi dan sialnya dia telah kena tipu dan sampai berdarah-darah demi menyelamatkan uang mereka. Yah, walaupun gagal. Hao-ting yang sebenarnya juga merasa emosi dengan Aceng ini tetap berusaha menenangkan pacarnya dengan berkata bahwa uang bisa dicari. Tetapi yang terpenting sekarang mereka harus tetap bersama-sama menjalani ini semua. Melihat pacarnya yang sangat sabar membuat Aceng justru semakin merasa bersalah, dan dengan sengaja ia pun berkata kalau selama ini dia tidak pernah serius dengan si Hao-ting. Intinya agar si Hao-ting ini merasa benci sama dia dan berhenti berhubungan. Setelah Hao-ting pergi, dia melampiaskan emosinya di tempat itu dan bahkan dia juga melampiaskan amarahnya pada polisi yang mencoba mengamankannya. Jelas karena hal ini dia pun harus ditangkap dan masuk penjara. Scene berlanjut 6 bulan kemudian di mana Aceng tampak sudah bebas dari penjara. Dengan beberapa informasi yang dia dapat dari teman polisinya, ternyata Madam Chai selama ini mengumpulkan uang untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Aceng pun berusaha menemui Madam Chai dan meminta baik-baik agar uangnya dikembalikan. Tapi Madam Chai tetap tidak mau dan malah merendahkan si Aceng. Akhirnya dengan nekat, Aceng pun mulai merusak kantornya Madam sebagai bentuk ancaman agar si Madam mau mengembalikan uang. Dan singkatnya, Madam pun terpaksa setuju. Setelah mendapatkan uangnya kembali, dia pun pergi menemui Hao-ting setelah lebih dari 6 bulan tak berkomunikasi. Dengan penuh rasa bersalah, di sini dia berniat mengembalikan uang tabungan milik Hao-ting yang dulu. Tapi Hao-ting yang sangat merasa sakit hati pada Aceng menolak keras uang itu dan memintanya untuk tidak mengganggu hidupnya lagi. Setelah itu, dia pulang ke rumahnya dan ternyata sudah banyak sekali yang berubah semenjak dia di penjara. Di mana ayahnya yang ingatannya sudah berkurang serta pensiun dari supir bus. Terus keadaan rumah juga tidak seperti dulu lagi. Di sini Aceng terlibat cekcok dengan kakaknya, di mana Aceng merasa emosi karena kakaknya memaksa ayahnya untuk tetap bekerja di umurnya yang sudah tua. Namun kakaknya berdalih itu juga gara-gara dia yang di penjara. Ditambah penghasilannya juga tidak stabil lagi semenjak usaha pangkas rambutnya sepi. Merasa kalau ini semua merupakan salahnya, tak mau menjadi beban terhadap siapapun, dia pun memutuskan untuk pergi merantau meninggalkan kota tersebut. Tapi sebelum pergi, dia ingin memastikan kalau Hao-ting ini sudah bahagia. Dan dia pun merasa lega karena Hao-ting ini kelihatannya sudah begitu bahagia. Di mana teman-temannya yang kasihan melihat Hao-ting yang selalu galau, ternyata telah menjodohkannya dengan seorang pria yang lebih meyakinkan daripada Aceng. Aceng yang melihat itu pun hanya berusaha untuk ikhlas. Akan tetapi
Tetapi sewaktu Aceng ingin pergi dari sana, tiba-tiba ia langsung mimisan dan jatuh pingsan. Ternyata sewaktu di penjara dia juga sering mengalami hal yang sama seperti ini. Aceng didiagnosa oleh dokter mengalami aneurysma otak akibat terlalu sering mendapatkan pukulan keras di kepalanya. Dan tak hanya itu, si dokter juga bilang kalau umur Aceng ini sudah tidak lama lagi. Singkatnya, dari kejadian pingsannya itu, Aceng pun terbangun dan sudah berada di rumah sakit. Suster pun mengatakan kalau dia ini dibawa oleh seorang wanita bernama Houting. Ternyata sebelum Aceng pergi tadi, Houting sempat melihat keluar dan melihatnya jatuh pingsan. Akan tetapi ketika Houting telah selesai mengurus berkas-berkas di rumah sakit, Aceng sudah pergi meninggalkan tempatnya. Tak membuang waktu, Houting pun langsung mengejar Aceng dengan berpatokan pada info yang dia dapat dari suster di rumah sakit itu. Nah, di momen ini ternyata Houting sudah mengetahui tentang penyakitnya Aceng dari salah satu polisi rekan Aceng. Dia juga diceritakan bagaimana perjuangannya Aceng untuk bisa mengembalikan uangnya. Dan atas itu, Houting pun merasa sangat bersalah karena sudah menolak usahanya si Aceng. Sementara Aceng sendiri tampak sudah bersiap untuk pergi meninggalkan kota tersebut. Dan beruntung di ujung pencariannya, akhirnya Houting berhasil menemukan si Aceng yang belum pergi. Tanpa sepatah kata, kedua sejoli ini pun tak kuasa membendung rasa bersalah mereka masing-masing, dan mereka pun bersatu kembali. Di sini Aceng makin semangat untuk sembuh dari penyakitnya agar bisa bersama lebih lama lagi dengan Houting. Dia pun memutuskan untuk melakukan pengobatan bagaimanapun hasilnya. Yang jelas pengobatan ini begitu menyakitkan. Bahkan setelah operasi, Aceng tampak sudah tidak bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Akan tetapi dengan tulus, di sini Houting selalu ada untuk Aceng, menjaganya sambil terus mengenang kisah manis mereka dahulu. Hingga akhirnya karena penyakitnya itu, Aceng pun meninggal dunia. Banyak orang yang merasa kehilangan atas kepergian Aceng. Yah, bagi mereka, dia merupakan sosok preman berhati malaikat. Preman yang berhasil menjadi penyelamat untuk beberapa orang di sekitarnya, terutama Houting. Di sini diceritakan juga bahwa sebelumnya ayah Aceng yang pikun sempat meminta Aceng untuk menikah. Akan tetapi Aceng justru meminta kepada ayahnya bahwa nanti jika Aceng telah tiada, ia memohon agar ayahnya menganggap kalau pacarnya yakni Houting sebagai anaknya sendiri. Di akhir film, kita diperlihatkan beberapa hari kemudian setelah meninggalnya Aceng. Kakaknya tiba-tiba menerima sebuah paket yang mana paket ini merupakan paket yang dipesan oleh Aceng sebelum dia meninggal untuk menggantikan punya kakaknya yang sudah rusak. Sementara itu, Houting juga semakin dekat dengan ayahnya Aceng. Dan sesuai pesan terakhir dari Aceng, ayahnya kini telah menganggap Houting seperti anaknya sendiri. Dan film pun tamat. Ya, itulah tadi alur cerita dari film Man in Love. Semoga alur film tadi dapat menghibur sobat semua. Pesan yang bisa kita petik kali ini adalah sebuah perjalanan tanpa rasa sakit tidak akan ada artinya. Karena sejatinya manusia tidak akan bisa mendapatkan apapun tanpa mengorbankan sesuatu. Tetapi ketika mereka mampu mengatasi hal itu, maka manusia tersebut akan mendapatkan hati baja yang lebih keras dari apapun. Saya Mr. Bugs pamit undur diri. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Wassalam.